Ansar Rekomendasi Pawai Tatung Batam, Kepulauan Riau tahun 2022 jadi event internasional tahunan di Kepri. Ansar Rekomendasi Pawai Tatung Batam, Kepri 2022, jadi event internasional tahunan di Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad meresmikan pembukaan pelaksanaan Pawai Tatung Batam Kepri 2022 dengan mengedepankan tema moderasi beragama, negara makmur rakyat sejahtera di Komplek Bumi Indah, Nagoya, Kota Batam, pada Minggu 13 November 2022. Di Kepri, kegiatan Pawai Tatung ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan. Namun demikian antusias masyarakat yang hadir cukup ramai meskipun Pawai Tatung ini merupakan salah satu kegiatan ritual keagamaan masyarakat Tionghoa, namun kegiatan ini cukup diminati oleh berbagai suku dan agama, sebagai ajang tontonan dan hiburan. Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad tampak disambut meriah oleh masyarakat Tionghoa serta masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini. Terlebih ketika dalam sambutannya Ansar mengumumkan untuk mendukung agar kegiatan Pawai Tatung ini bisa menjadi agenda pariwisata tahunan Kepulauan Riau. Tidak hanya agenda pariwisata nasional, terlebih Gubernur berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda pariwisata internasional, sejajar dengan tur di Bintan, Ironman, triathlon, dan sebagainya. Setelah acara ini selesai, saya minta agar Dinas Pariwisata menggelar rapat dengan panitia. Diatur dengan baik agar kegiatan ini bisa menjadi agenda wisata tahunan nasional, bahkan internasional yang ada di Kepri. Harapannya ke depan, tampilannya juga agar lebih baik lagi, ujar Ansar disambut tepukan tangan masyarakat yang hadir di jantung kota Batam. Ansar mengakui, tidak hanya sebagai ritual keagamaan, namun kegiatan ini cukup menghibur dan menjadi tontonan masyarakat. Saya tidak menyangka, ternyata kegiatan ini cukup spektakuler. Penonton dan peminatnya luar biasa, ujar Ansar dengan suara lantang. Ansar yang dalam kesempatan ini dibalut kemeja merah dan celana hitam mengatakan bahwa Kepri berada di posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga, dan bahkan telah menjadi pusat perdagangan dunia sejak turun-temurun. Berbagai suku bangsa hadir berlalu lintas di Laut Kepri untuk melakukan kegiatan perdagangan dan kemudian ada yang menetap di Kepri karena hubungan perkawinan dan sebagainya. Meski kita berbeda suku, budaya dan agama, namun kita bangga karena kita semua bisa hidup rukun, aman dan damai serta bisa bersama-sama menjunjung tinggi asas keberagamaan. Sehingga kita baru saja dinobatkan sebagai provinsi yang moderasi keberagamaannya termasuk yang terbaik di Indonesia. Di wilayah Sumatera Kepri adalah yang terbaik dan di Indonesia masuk dalam 10 besar. Ini harus kita pertahankan, kata Ansar kembali disambut tepuk tangan hadirin. Dalam kesempatan ini, Ansar juga meyakinkan jika tamu dari Singapura, Malaysia dan negara lain ikut hadir dan menyaksikan. Kepada panitia, Ansar pun meminta agar kegiatan ini bisa menjadi ajang hiburan yang benar-benar bisa dinikmati berbagai kalangan. Sekali lagi saya katakan, saya setuju Pawai Tatung ini dimasukkan dalam agenda tahunan. Setelah ini agar dirapatkan, sehingga kedepannya tampilannya lebih bagus. Ini juga bagian dari upaya mengembalikan kejayaan dunia pariwisata di Kepri. Kita berharap jika di 2019 lalu kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri merupakan terbanyak kedua setelah Bali, dan kemudian anjlok akibat Covid. Kedepannya hal tersebut bisa kita kembalikan lagi, terlebih setelah VOA diberlakukan, harap Ansar. Selain soal moderasi keberagamaan yang baik, perkembangan dunia pariwisata yang terus menggeliat, Gubernur Ansar juga mengemukakan soal pertumbuhan ekonomi Kepri yang saat ini sudah mencapai 6,03%. Terbaik di wilayah Sumatera dan masuk dalam urutan 3 besar secara nasional. Capaian ini semua hanya bisa lakukan dengan bersama-sama. Dengan kebersamaan, sesulit apapun yang kita hadapi akan terasa ringan dan bisa kita selesaikan, pungkasnya. Sebelumnya,
Gubernur Ansar mendengarkan laporan Ketua Panitia Susanto, yang mengatakan jika persiapan untuk kegiatan ini dilakukan selama sekitar 3 bulan. Peserta yang hadir tidak hanya masyarakat Kepri, namun sebagian ada yang dari Kalimantan. Susanto dalam sambutannya meminta kepada gubernur agar kegiatan pawai tatung ini bisa menjadi agenda pariwisata tahunan. Tampak hadir juga dalam kegiatan akbar ini anggota DPR RI Dapil Kepri Censuilan, Sekda Kota Batam Haji Jofridin Hamid, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Rizky Faisal, anggota DPRD Kepri Asmin Patros, anggota DPRD Kota Batam Hendra Asman, Likhai dan Tan Ati. Selain itu hadir juga Ketua Umum Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, Magabutri, Rudi Arijanto, Ketua Magabutri Provinsi Kepri Susanto Taodolite beserta jajaran pengurus dan Kepala Kementerian Agama Kota Batam Haji Zulkarnain SAGMH. Hadir juga Pembimas Buddha Provinsi Kepri Inyoman Aryawan SHMM, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, Kepri Hengki Suryawan, Ketua Permabudi Kota Batam Ruditan, Ketua PSMTI Kepri Renditan, Ketua PSMTI Kota Batam Acuntan, Ketua GP Ansor Kepri Rahmat Budi Harto serta perwakilan dari organisasi kemasyarakatan lainnya. Dari Batam, Kepri, keadilannews.com, TV Online, mengabar.